Kalau mereka kan bukan rakyat, makanya mereka butuh merakyat. Mereka yang, kalau kalian sebenarnya tidak butuh merakyat. Kalau kamu ngangkring itu tidak usah bilang, wah saya ngangkring aja Pak merakyat. Kamu sudah rakyat kok. Kita masih ada di sesi Paulo Freire. Sesi pendidikan tokohnya Paulo Freire. Tokoh pendidikan dari Brasil. Paulo Freire ini tokoh pendidikan internasional. Di zamannya, nanti kritik-kritiknya terhadap dunia pendidikan menghebohkan cara berpikir dunia pedagogi lama, dunia pendidikan yang lama. Kalau dilihat hari ini sih kelihatannya biasa-biasa saja. Sudah banyak juga orang yang ngomong seperti Paulo Freire. Tapi pemicunya dulu, kritik-kritik pendidikan yang rasional dulunya itu yang menginisiasi Paulo Freire ini. Oke, bismillah. Materinya agak banyak. Yang pertama, Freire mengkritik model sekolah. Ini zaman dia dulu ya, nggak tahu kalau zaman sekarang kayak gimana. Kritiknya Freire, sekolah itu dulu zaman dia, menurut dia itu catatannya ada dua. Yang pertama, sekolah itu ternyata fokusnya adalah melatih anak didik untuk bisa kerja. Ini menurut Paulo Freire, ya penting, ya kerja itu penting, tapi kurang mendasar. Pendidikan kok melatih orang kerja? Karena sebagaimana kalian waktu kecil itu kan selalu ditanya, besok mau jadi apa? Jadi itu kan terus profesi. Jadi polisi, jadi dokter, jadi guru kan gitu. Kalau kamu jawabnya jadi orang baik, itu mungkin bapakmu sumpah, kok cuma jadi orang baik. Dan dalam pendidikan fokusnya bukan itu. Fokusnya pada melatih orang untuk bisa kerja. Jadi sekolah kita, jangan-jangan kampus-kampus kita itu mungkin tidak beda sama pelatihan-pelatihan TKI yang mau keluar negeri itu. Iya kan, kamu diajari keterampilan untuk bisa kerja. Itu dikritik oleh Freire. Yang kedua, di sekolah-sekolah kamu ditegaskan tentang struktur yang mapan, di mana posisimu dan apa yang harus kamu lakukan. Kamu itu mahasiswa harus melakukan apa, kamu itu rakyat harus melakukan apa, kamu itu orang kecil harusnya apa dan hendaknya yang dilakukan apa dan jangan melakukan apa. Jadi di sekolah-sekolah kita disadarkan akan status dan diatur harus melakukan apa dan jangan melakukan apa. Isinya sekolah itu, katanya Freire. Di Brasil loh ya zaman itu. Nggak tahu kalau di Indonesia zaman sekarang. Kalian kan sudah nggak mikir kerja lagi. Ya, karena dipikir pun nggak ada jalan keluarnya. Ya. Jadi kritiknya Freire, ada something wrong dalam sistem pendidikan kita di sekolah-sekolah. Orientasinya kerja. Sejauh mana pasar membutuhkan kita, seperti itulah kita akan dicetak. Yang kedua, apa yang diinginkan oleh masyarakat kita lakukan, seperti itulah kita diarahkan. Kritiknya Freire, kalau pendidikan itu seperti itu, tergantung dengan dunia sosial, di mana fungsi peningkatan kualitas manusia, di mana fungsi perbaikan hidup dengan pendidikan.
Pendidikan itu kan inginnya meningkatkan kualitas manusia. Kalau hanya mencetak pekerja, mencetak mental yang manut saja dengan situasi yang selama ini berjalan, fungsi pemberdayaan, fungsi emansipasi, fungsi perbaikan hidup individual maupun sosial jadinya tidak jalan. Dengan gaya semacam ini, kalau struktur masyarakatnya menindas, ada gap antara orang kuat dan orang lemah, ya selamanya yang lemah jadi lemah, yang kuat tetap kuat. Kamu tadi diajari jadi rakyat, berarti sampai besok kamu rakyat. Yang pemimpin di atas, ya dia di atas terus. Kenapa? Karena pelajarannya begitu. Kalau mereka kan bukan rakyat, makanya mereka butuh merakyat. Mereka yang, kalau kalian sebenarnya tidak butuh merakyat. Kalau kamu ngangkring itu tidak usah bilang, wah saya ngangkring aja pak merakyat. Kamu sudah rakyat kok. Kamu sudah rakyat, tidak perlu merakyat lagi. Mereka yang di atas yang butuh merakyat. Kamu tidak usah gaya bilang merakyat, wong kamu itu rakyat. Jadi, pendidikan yang melanggengkan ini, yang menurut Freire, ngapain pakai pendidikan kalau cuma melanggengkan status, melanggengkan struktur yang sudah ada. Bukannya pendidikan itu meningkatkan kualitas hidup, membuat kita jadi semakin baik secara individual maupun sosial. Nah, itu kritiknya Freire yang pertama. Yang kedua, dia mengkritik pendidikan di dunia berkembang, mungkin khususnya termasuk Indonesia juga yang mantan negeri jajahan, itu dulunya kan sistemnya diinisiasi oleh para penjajah, para kolonial. Gayanya juga gaya kolonial. Padahal penjajah itu dulu menjalankan pendidikan di daerah jajahan untuk kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Jadi sekolah-sekolah itu merefleksikan kepentingan penjajah, bukan kepentingan yang dijajah. Jadi pelajarannya juga pelajaran yang mengunggulkan penjajah, menegaskan status inferiornya yang dijajah. Colonized people are directed, they do not direct themselves. Orang-orang yang dijajah itu diarahkan. Mereka tidak bisa mengarahkan diri mereka sendiri. Cirinya gampang, teriak-teriak minta kebebasan, begitu dikasih kebebasan bingung mau ngapain. Akhirnya kacau sendiri. Ya kan? Dulu ada loh fase yang kita kacau tidak karu-karuan ketika reformasi. Sukses kamu menggulingkan pemerintahan, bebas sekarang. Cuma setelah bebas mau apa? Terus bingung. Kenapa? Terbiasa diarahkan, tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri. Terbiasa diatur. Kayak saya kalau di kelas, oke, nulis makalahnya bebas. Berapa halaman pak? Wong dikongkon bebas, nggak tanya halaman. Loh kalau tanya halaman kan berarti diatur. Berapa spasi pak? Boleh kan? Lah itu namanya sama aja, nanti diatur lagi sampai detail. Wong sudah dibilangin bebas, tapi kamu masih tanya. Kenapa? Mentalmu terbiasa diarahkan. Dan itu warisan pendidikan gaya kolonial sejak kecil. Mungkin sejak SD kamu memang terbiasa diarahkan, nyari petunjuk yang jelas baru mau jalan. Kalau petunjuknya belum jelas, nunggu, tidak bisa kreatif. Jadi kritiknya Freire yang pertama tadi, sistem sekolahan kok mencetak pekerja, sementara di dunia ketiga pendidikannya masih gaya pendidikan kolonial. Semuanya masih rebutan ngelamar jadi PNS, jadi pegawainya pemerintah. Terus, nah ini yang sangat dikritik oleh
Freire, banking education, pendidikan gaya bank. Katanya Freire yang saya kutip dari bukunya itu, pendidikan akhirnya menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana para murid adalah celengan bahasa Indonesia ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini apa. Iya, celeng kan bahasa Jawa, harusnya bukan celeng itu mungkin. Saya bingung tadi celengan apa babian mungkin. Celengan dan guru adalah penabungnya. Yang terjadi bukan proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi tabungan yang terus diterima, dihafal, dan diulang dengan patuh oleh murid-muridnya. Jadi pendidikan gaya bank itu persis ngaji ini. Saya datang, terus kamu tak kasih, kayak aku masukin celengan itu lumayan, nyimpen pengetahuan 1, 2, 3. Terus kamu hafalkan, kemana-mana kamu ulang lagi yang saya omongkan. Ini namanya banking education. Nah, saya nggak perlu nyari ilustrasi, contohnya ya ini aja. Ya cuma semoga tidak dalam arti meskipun kita minim interaksi, tapi kalian tidak cuma mengulang yang saya omongkan. Praktek pendidikan hanya dipahami sebatas sarana pewarisan ilmu. Sebatas itu maksudnya bukan berarti mewariskan ilmu itu salah, tapi kalau hanya mewariskan ilmu saja, fungsi pendidikannya kurang. Jadi pendidikan harus peduli juga dengan proses pendewasaan pemikiran, peduli juga dengan kritik sosial, sehingga masyarakatnya semakin baik seiring dengan orang yang belajar ini semakin baik. Kalau hanya memperhatikan pewarisan ilmu saja, ya rasanya cuma koleksi pengetahuan, tidak ada manfaatnya. Buahnya pengetahuan itu kalau kamu jadi semakin baik, masyarakat semakin baik, cara berpikirnya semakin dewasa. Ini harus diperhatikan, karena kalau tidak kita ada di ranah banking education. Dalam konsep pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Jadi logikanya kayak logika transfer lewat ATM, kamu tak kasih, alhamdulillah terima kasih Pak dikasih pengetahuan kan gitu. Itu namanya banking education. Cirinya ini, banking education itu. Kalau ada gejala ini, terus tidak ada tambahannya apa-apa, alamat kamu sedang menjalani banking education. Ya, guru ngajar, murid belajar. Titik itu aja. Tidak ada, padahal itu bisa dilanjutkan ya. Murid kadang-kadang juga ngajar, guru ambil pelajaran dari murid atau gurunya juga belajar. Jadi bisa dibolak-balik. Tapi kalau mandek hanya guru ngajar, murid belajar, pasti banking education. Kamu menganggap guru tahu segalanya, murid mesti nggak ngerti apa-apa. Nah, ini pasti gejala. Nanti akan terjadi banking education. Gurunya yang mikir, muridnya yang ngantuk. Sama itu gejala banking education. Guru ngomong, murid mendengarkan. Nah, itu juga gejala education. Yuk, kamu gak usah bantah. Berarti kalau guru ngomong, kita juga ngomong ya Pak. Iya, tapi gantian, jangan bareng. Murid juga maksudnya boleh berkesempatan ngomong. Guru ngatur, murid diatur. Kalau ada logika ini, berarti nanti gejalanya pasti ke sana. Guru milih dan memaksakan pilihan, murid hanya boleh nurut. Guru bertindak, murid hanya boleh meniru saja apa yang dilakukan gurunya. Guru yang milih apa yang harus diajarkan, murid harus menyesuaikan diri. Guru mengedepankan wewenang ilmu pengetahuan dengan profesionalismenya, dan murid tidak bebas untuk bantah. Guru adalah subjek dan murid adalah objek. Yang terakhir itu kuncinya. Kalau kamu hanya objek saja, segalanya ditentukan oleh gurumu, itulah cirinya pendidikan gaya bank.